Terima kasih sudah hadir kembali Bapak Ibu. Mari kita langsung lanjutkan ke peserta finalis nomor 6, yaitu Ibu Nur Hayati dari SMPN 123 Jakarta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah meluangkan waktu liburnya di hari Sabtu. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang saya lakukan di sekolah, yaitu transformasi BK sahabat siswa dengan menggunakan penulisan antologi kisah pahlawan keluarga. Langkah ini sebagai upaya menguatkan karakter murid melalui implementasi 7 jurus BK Hebat yang sedang digaungkan oleh Kemendikbud. Oke. Bagi sebagian besar siswa, ruang BK dapat dianggap sebagai tempat yang sakral dan menakutkan, bahkan dihindari. Stigma sebagai polisi sekolah yang memangku hukum, rahasia, dan mencari-cari kesalahan murid seolah sudah melekat erat dari generasi ke generasi. Padahal, sejatinya BK adalah sahabat siswa, tempat bersandar, dan garda terdepan kesehatan mental anak di sekolah. Dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan guru BK semestinya berperan sebagai fasilitator pengembangan diri, penyedia konseling rahasia, serta pelindung mental siswa, bukan sebagai sosok BK saja. Sudah saatnya ruang BK diubah fungsinya, dan tempat yang paling dibutuhkan menjadi ruangan yang paling dibutuhkan oleh siswa untuk mencari solusi atas kesalahan. Padahal, sejatinya guru BK adalah sahabat siswa, tempat bersandar, dan garda terdepan kesehatan anak di sekolah. Baik, dari beberapa berita yang tadi ada cuplikan dari beberapa berita yang sekarang juga lagi banyak viral gitu, ini menambah stigma BK itu sebagai polisi sekolah. Jujur kami selaku guru BK itu kadang sedih gitu. Dan di lapangan kadang saya membimbing kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bergiliran. Pernah ada satu siswa kelas 7 itu ketika saya baru panggil saja untuk ngobrol, dia sudah menangis karena dia tahu saya guru BK. Oke, saya membuat dia tenang dulu. Oke, tenang, silahkan kamu nangis dulu. Kalau sudah selesai, ibu boleh ngobrol. Ketika saya ajak ngobrol, kenapa kamu baru ibu panggil menangis? Iya bu, soalnya kata guru SD saya, nanti kalau SMP jangan sampai dipanggil guru BK. Kemudian dari orang tua juga jangan sampai ya kamu dipanggil guru BK. Padahal pada saat itu masih masa pengenalan lingkungan sekolah yang bahkan saya dan anak tersebut belum kenal seperti itu. Ini banyak stigma-stigma guru BK sebagai polisi sekolah. Dari itu keresahan awal saya, kemudian dari wawancara, dari observasi saya ketika saya melihat anak-anak istirahat, bahkan ketika mereka bercengkrama, ketika MBG gitu, banyak anak itu yang lebih membahas tentang influencer, YouTuber, Willy Salim, Reza Arab, Marathon yang kemarin sedang lagi ramai gitu. Tapi kok nggak pernah ya yang ngebahas orang tua saya kasihan pulang kerja tuh capek gitu. Bahkan dari wawancara yang saya lakukan ketika awal masuk, banyak anak-anak murid itu yang ketika ditanya pekerjaan orang tua kamu apa, nggak tahu bu, kerjanya apa, ya pokoknya berangkat. Tahunya di kantor apa, sebagai apa, tidak pernah mengetahui itu. Dari berbagai survei jurnal di sini Gen Z itu ini lebih mendambakan profesi influencer karena mereka berharap mereka lihat influencer itu kayaknya gampang ya dapat uangnya sehingga bisa bagi-bagi, saling berbagi kontennya. Padahal mereka nggak tahu konten-konten itu kan sebenarnya banyak yang
dibuat-buat dulu gitu. Dan menurut para influencer, seorang content creator, justru pekerjaan content creator itu sungguh melelahkan karena tidak ada waktu libur Senin sampai Minggu, bahkan 24 jam. Kalau kita lihat live TikTok yang jualan itu kan full gitu. Tapi anak-anak sekarang hanya melihat figur-figur instan yang ketika bisa berbagi kepada yang lainnya. Dari keresahan saya tadi dengan stigma guru BK sebagai polisi sekolah, kemudian dari observasi saya di lapangan anak-anak lebih mementingkan figur instan yang ada di media sosial, saya membuat need assessment kepada para siswa saya. Di sini ada yang sama sekali tidak tahu apa saja kesulitan hidup yang orang tuanya lalui. Kemudian ada juga yang di sini ada pilihan ketika kalian ada masalah ceritanya ke siapa sih? Orang tua, teman sebaya, guru BK, tidak bercerita kepada siapapun. Oke, di sini ada guru BK pilihannya, tapi tidak ada sama sekali yang memilih untuk bercerita ke guru BK. Kemudian banyak banget juga yang nggak pernah ngobrol sama orang tuanya di rumah. Oke, ini krisis dan tantangan karakter tadi, bahwa di pendidikan saat ini kita mengalami krisis identitas. Nah, di sini tujuan utama saya membuat antologi buku kisah pahlawan ini, selain menjadikan BK sebagai sahabat siswa, yaitu harapannya dapat menyentuh spiritual murid dengan menuntun kembali fitrahnya sebagai seorang murid dan membangun bonding yang kuat antara orang tua dan siswa. Nah, ini idola instan yang tadi saya bilang, kenapa banyak anak yang lebih melihat dari figur-figur sosial. Mereka lupa pahlawan nyata yang ada di rumah mereka sendiri. Nah, dalam aksi ini saya mengintegrasikan dengan 7 jurus BK hebat. Dari aksi yang pertama, di tahap persiapan, saya meminta identifikasi nilai melalui tema. Jadi saya sebagai guru BK hanya sebagai fasilitator. Kemudian saya memberikan tema besarnya, yaitu tokoh inspiratif. Kemudian para siswa saya minta untuk memilih objeknya. Jadi bukan hanya kepada orang tua saja. Mungkin yang tinggal sama kakek neneknya, yang tidak punya orang tua, atau yang tinggal sama bude, om, dan lain-lain. Jadi tidak selalu orang tua. Kemudian penulisan ini itu mengharapkan nilai-nilai kejujuran dan rasa ingin tahu dari seorang murid. Inti praktiknya di sini saya meminta para siswa menulis dulu konflik atau kegagalan dari tokoh yang dia ceritakan. Kemudian bagaimana tokoh tersebut mengelola rasa emosinya, rasa kecewanya, rasa sedihnya. Selanjutnya, ketika mengetahui kegagalannya, apa sih yang akan dilakukan tokoh tersebut untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, ini menanamkan growth mindset dari anak murid tersebut. Kemudian setelah tokoh tadi terpuruk dan bangkit, apa konsistensi yang dia lakukan? Prinsip apa yang dipegang sampai bisa menjadi pahlawan bagi mereka? Ini sesuai dengan implementasi jurus 2, 3, 4 dari implementasi 7 jurus BK hebat. Kemudian dari antologi ini juga membangun komunikasi empatik dari para siswa. Di sini bukan saya yang mengedit, bukan saya yang membuat cover. Jadi saya setiap kelas membuat tim editor murid. Nah, di sini membangun kolaborasi antar murid. Jadi setiap kelas saya buatkan tim. Nanti teman-teman sekelasnya mengumpulkan. Nah, mereka yang akan mengkurasi, mengedit. Bu, gimana kalau ternyata bikinannya AI semua? Oke, kita pakai AI detektor. Bu, tapi terbatas karena pada saat itu saya minta minimal 1.500 kalimat atau kata. Karena terbatas, kita berbayar untuk detik itu. Ini adalah cover buku yang kita buat, ada 6 kelas. Dari cover-cover ini juga dibuat sama siswa itu sendiri. Yang ini segulung mimpi, selembar kenangan segulung mimpi adalah gambar dari tulisan tangan anak murid kita yang menang FLS 2N di tahun 2023 kalau tidak salah. Nah, tapi ada juga yang covernya dari penerbit. Jadi anak-anak tetap bikin, tapi kita kasih pilihan mau yang mana. Ini terbitan 1 dan ini terbitan 2, dan alhamdulillah program ini didukung oleh seluruh stakeholder sekolah.
Bahkan orang tua setelah itu mesan. Nah, dari hasil praktik baik ini, karena kan gini, kita tuh guru BK bingung, kita tidak bisa memberikan nilai 80, 90 seperti guru mata pelajaran atau guru kelas. Jadi saya membuat Google Form dengan skala Likert biar kelihatan berapa yang di. Nah, ini Google Form-nya, ini hasilnya. Saya merasa nyaman, tidak takut lagi untuk berdiskusi dari guru BK. Nah, ini refleksi hasilnya. Ini bukan pengen gimana ya Bapak Ibu, tapi dari tulisan-tulisan ini saya sendiri terharu membacanya karena tidak disangka tidak di sana. Ketika saya ngomong di kelas seakan-akan anak tidak mendengarkan, tapi ternyata curahan itu sampai di sini. Alhamdulillah juga. Oke, terima kasih teman-teman dari saya. Pendidikan nilai itu tidak perlu dipaksakan, melainkan dapat diceritakan dan dihubungkan dengan hati. Terima kasih. Baik, Bapak, silakan. Sebagai guru BK, Ibu punya mata-mata nggak di setiap kelas? Oh gitu. Nah itu Pak, saya suka dibilang banyak mata-matanya. Nah, anak-anak itu suka suzon ya Pak ya. Kalau saya pribadi, saya itu sebelum memanggil siswa, saya telusuri dulu apa yang terjadi. Makanya saya itu jarang juga di ruang BK. Istirahat saya ikut keliling. Bahkan kadang kantinnya kan ini perpus itu kantin. Jadi saya kadang duduk dulu di perpus karena di balik tembok kan berbicara. Nah, anak ngomong kasar atau apa itu sudah terlihat gitu. Jadi saya tidak perlu mata-mata, saya yang sendiri turun tangan. Bahkan ketika saya setelah absen, saya di perapatan, saya lihat ada salah satu anak, kok beloknya kanan, kan ke sekolah, kok beloknya kiri, kan ke sekolah kanan. Oke, tapi saya nggak tegur dan saya nggak kejar Pak. Saya lihat di kelas, ada nggak ya anak yang tadi, oh nggak masuk gitu. Seperti itu. Oke, silakan Ibu. Iya Ibu, iya. Baik Ibu, dari awal sampai akhir, baru Ibu yang sampai terakhir. Jadi ada sedikit pertanyaan dari saya. Menurut Ibu, bagian yang paling bermakna dari praktek ini untuk anak itu apa sih? Dan bagaimana Ibu mengetahui hal tersebut? Oke, bagian dari praktek ini yang sangat bermakna itu banyak banget ya Bu. Yang pertama dari survei yang pertama saya sedih banget kok nggak ada anak yang milih buat cerita ke guru BK. Padahal guru BK itu tempatnya mereka curhat. Ruang BK itu bukan tempat menghakimi gitu. Itu yang pertama. Dari anak-anak nyaman masuk ke ruang BK itu udah salah satu kesan pertama yang saya ini. Nah, di sini ini bukan yang menulis buku. Ini adalah adik-adik kelasnya. Saya sengaja taruh buku-buku itu di ruang BK, kemudian saya distribusikan juga ke perpustakaan agar adik-adik kelasnya bisa membaca. Kenapa saya juga taruh ini di ruang BK? Itu sebagai pancingan saya, anak bukan dipanggil karena masalah, tapi karena memang dia mau datang ke ruang BK untuk membaca, dan itu adalah nilai plus juga. Semoga anak-anak kita bisa menambah literasinya seperti itu. Iya. Iya, Ibu. Ya, tadi di bagian inti praktek kan dipakai prosesnya. Ya. Kenapa ibu langsung melakukan kelola emosi? Apakah seberapa yakin ibu bahwa di usia anak-anak SMP tersebut anak-anak sudah mengenali emosinya? Nah, ya terima kasih Ibu pertanyaannya. Justru itu. Kenapa? Karena anak-anak belum mengenal emosinya. Baru Oke, kenapa langkahnya langsung kelola emosi? Di sini yang bercerita adalah tokohnya. Yang bercerita orang tuanya kah, kakek neneknya kah? Gimana sih waktu sekolah ketika ada temennya mukul meja, apa yang harus diekspresikan gitu. Kalau anak sekarang kan, Yuli. Nah, Yuli yang di sana yang dipanggil, yang di sini yang nonjok. Padahal, nah itu kan emosinya mereka nggak stabil. Nah mungkin makanya kenapa saya taruh kelola emosi itu duluan, biar mereka nggak baper duluan gitu. Orang tua saya mah baik-baik aja. Padahal dia juga belum tentu nanya ke orang tuanya, kan seperti itu Ibu. Ada lagi ya? Izin Ibu terkait nilai garis bawah itu ada tujuan dan mitigasi.
Karena yang saya ingin tahu. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, seberapa lama penulisan ini, kemudian yang kedua, bagaimana ibu memastikan ketika nilai-nilai itu, ketika proyek ini atau ketika program ini selesai, anak-anak itu tetap memegang nilai kejujuran dan bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tadi seberapa lama buku ini akhirnya bisa jadi cetakan seperti ini? Produknya gitu. Ini kebetulan di kelas 9. Dari awal kelas 9 saya sudah mengenalkan program ini dulu gitu. Yang tadinya targetnya 6 bulan jadi 1 tahun gitu. Jadi saya nggak sempat fokus sama anak-anaknya, keburu lulus duluan. Tapi orang tuanya masih nunggu gitu. Tapi kan saya nggak punya dokumentasi, itu yang saya sayangkan dan ini kekurangannya gitu. Karena terlalu ritmenya terlalu lama. Kemudian kejujuran dan rasa ingin tahunya dari mana? Ketika saya baca satu cerita anak, di situ dia menceritakan bahwa dia pengen masuk ke ISI setelah lulus SMA, tapi orang tuanya tidak menyetujuinya dan tidak mau. Ketika saya ketemu sama orang tuanya, saya tanya gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hayati, presentasinya sangat menarik dan menginspirasi. Mari kita lanjutkan dengan peserta dengan nomor undian 7, yaitu Ibu Marcelin Venusta dari PKK 6 Penabur Jakarta. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di kesempatan ini saya mau membagikan apa yang telah kami lakukan di sekolah. Karena saya adalah guru PK, maka ini adalah hasil kerja kami secara aktif. Begitu. Yang akan saya sharingkan kepada teman-teman adalah menanamkan computational thinking dan deep learning pada anak usia dini. Yang menjadi latar belakang adalah untuk kami guru-guru TK bahwa anak-anak itu ketika dikirimkan ke kami berusaha membuat mereka mandiri secepat mungkin, sedini mungkin. Untuk itu karena berdasarkan yang informasi yang saya kumpulkan dari teman-teman saya, guru toddler, guru playgroup, guru K1, itu orang tua itu kebanyakan memang keinginnya anak-anak mandiri. Tapi mereka menyerahkan kepada kita, kepada guru-guru. Pada kenyataannya ya di rumah ya mereka masih dilayani oleh suster, oleh mengasuh-mengasuh di rumah. Jadi mereka itu mengandalkan kami guru-guru di sekolah untuk membuat anak-anak itu mandiri. Nah, untuk itu kami merancang daily plan yang kami buat untuk anak-anak sehari-hari. Kami itu di kelas itu anak-anak belajar dalam 6 zona. Jadi 30 anak itu ada di zona masing-masing, itu ada 5 anak. Dan setiap anak itu akan belajar melalui satu pola pikir anak yang kami bentuk melalui computational thinking. Nah, untuk itu, untuk membentuk pola pikir anak sehingga mereka menjadi mandiri, maka kami memakai 4 pilar computational thinking, yaitu the composition, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi ketika kami merancang pembelajaran ini harus ada dalam kegiatan selama 2 minggu. Jadi kegiatan kalau guru-guru kan itu 1 minggu selesai, papanya itu 2 minggu. Karena satu zona itu hanya 5 anak dan 6 zona itu akan selesai dalam waktu 2 minggu. Jadi waktu kami merancang ini, dekomposisi ini harus ada, yaitu memulai anak-anak bagaimana caranya kami memulai kegiatan anak bisa
bisa menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Lalu pengenalan pola, anak-anak bisa mencari pola melalui permainan atau melalui kegiatan yang berulang-ulang. Dan abstraksi anak-anak bisa mengusahakan merangkai kegiatan supaya anak-anak bisa fokus. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan memikirkan apa yang tidak perlu. Juga algoritma, mereka bisa mengikuti langkah-langkah, tapi dilihat mereka juga bisa menyusun langkah-langkah apa yang mau mereka ambil. Nah, kegiatannya seperti apa? Ini hanya salah satu contoh kegiatan yang kami susun di sekolah. Ya, karena sepanjang semester 2 ini saya guru TKB kelompok bermain besar, kami mengangkat bagaimana anak-anak peduli dengan lingkungan. Aktivitas lingkungan itu mereka membuat sabun larap untuk deep learningnya. Untuk deep learning kami membuat mereka memahami kalau dengan pertanyaan saya tanya kepada mereka, saya ingin mencoba kalau di rumah itu anak-anak mencuci dengan mereka sebutin lah ya itu produk A, B, C, D. Lalu kalau kamu mikir itu ada mana itu sisa-sisa air, mereka paham kalau ada got oh harus ada got dari mana, lari sungai ada apa, sungai ada ikan. Kalau mereka minum itu yang kamu buang itu mereka jadi mana, jadi kita mesti bagaimana. Jadi mereka ini sebenarnya ini punya sabun lerap. Nah itu di learningnya. Untuk computational thinkingnya saya saya memutarkan video sederhana, lalu mereka belajar untuk dekomposisi. Dia belajar untuk membuat sabun lerap ini apa sih yang harus dibutuhkan. Oh ternyata mereka bukan saya yang stop ini gini. Setelah mereka nonton video, mereka akan coba tadi bagaimana caranya membuat sabun lerap. Itu kita sudah membentuk pemikiran dekomposisi. Oh dari lerap nih, oh dari air, lalu ada wadahnya. Lalu setelah itu, nah mereka jadi kami hanya fasilitator aja, anak-anak yang kami mengarahkan mereka untuk membentuk pemikiran mereka agar bisa mencapai dekomposisi. Lalu yang kedua, aktivitas yang kami jalankan adalah membuat mainan dari kotak-kotak bekas. Nah itu kami memberikan mereka pemahaman kalau sampah yang sudah terlanjur dibuang itu lama-lama tuh semakin lama semakin lalu mereka ngapain ya di sampah. Mereka sudah bisa ya melalui pemahaman background knowledge yang kami berikan. Oh ini bisa jadi mainan Miss. Nah ya mau jadi mainan Miss. Nah kami sediakan itu, kami sediakan semua alat-alat kertas, gunting. Lalu mereka awalnya mendesain dulu. Mereka desain dulu aku mau buat apa. Setelah mereka desain, baru nanti akan ada decomposition dan abstraction. Kami membentuk pemikiran mereka seperti itu. Mereka harus tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka butuhkan. Mereka jangan sampai ke distract dengan hal-hal yang lain. Seperti itu. Dan dalam deep learning kami mengajarkan mereka untuk memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada lingkungan. Aktivitas yang ketiga adalah kami juga punya kegiatan unplug dari kegiatan coding di sekolah. Awalnya saya pikir begini, waktu sekolah kami bilang kamu nanti sekolah kamu nanti coding ya. Coding, bisa anak TK. Oh ternyata esensinya itu bukan buat program-program seperti itu, bukan. Esensinya itu ternyata untuk membentuk pola pikir melalui permainan-permainan. Yang namanya itu permainan robot ya. Saya sebenarnya bukan robot, tapi ceritanya dia yang jadi robot seperti itu. Itu namanya permainan robot. Jadi anak-anak itu mencoba sebelum mereka bermain di komputer, mereka mencoba membuat coding-codingnya itu melalui tanda-tanda. Misalnya untuk si robot A dari rumah ke sekolah, bagaimana caranya, jalannya seperti apa. Anak-anak itu belajar untuk membuat jalan-jalannya sendiri. Lalu coding-codingnya itu dari misalnya jalan lurus 2 kali, lalu jalan ke kiri, belok kanan,
seperti itu. Dan kami follow up dengan orang tua juga ya. Ada di kami itu ada gebiar setiap 3 bulan, ada gebiar PJBL namanya. Nah, harapan saya sebagai guru, harapan saya pribadi sebagai guru, anak-anak itu merasa kalau mereka jelas dengan apa yang kami berikan, mereka sudah jelas apa yang harus mereka kerjakan, mereka bisa ke sekolah dengan senang dengan nyaman, nggak ada lagi drama-drama nangis, takut mengisnya, karena mereka sudah jelas, mereka tahu pasti apa yang mau dikerjakan di sekolah. Dan anak-anak yang memang tidak semuanya ya, tidak semua, karena anak-anak itu kan berbeda, setiap anak berbeda. Ada juga yang belum jelas, ada juga. Tapi mereka nggak perlu takut, karena dari TKA itu, kemarin saya memegang TKA. Di TKA itu saya mengkondisikan anak-anak yang sudah bisa, mereka boleh ikut mengajarkan kepada teman-temannya. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya melipat kertas. Kalau mereka sudah bisa, mereka bisa mengajarkan temannya. Jadi dari TKA itu saya kondisikan bukan hanya saya sebagai sumber pengetahuan, untuk di komputer juga gitu. Misalnya bagaimana sih cara catat, mereka boleh belajar dari temannya seperti itu. Jadi dampak dari deep learning dan computational thinking ini membuat anak itu paham dan mengerti. Memang pahamnya mereka anak A, anak B, anak C itu berbeda-beda, tapi itu membuat mereka nyaman, membuat mereka senang ke sekolah. Karena kami juga punya anak-anak dengan ada yang anak dengan kecemasan, sudah ada tempat kami untuk itu tuh ada anak-anak dengan kecemasan yang tinggi. Itu kami sekolahnya punya berapa anak ya? Punya 3. Dengan metode ini kami insist membuat mereka supaya paham. Ini loh, kamu step yang pertama untuk misalnya untuk tadi membuat mainan dari barang bekas itu, yang satu kamu harus mendesain dulu, yang kedua kamu harus memilih bahan-bahannya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus itu bukan yang seperti punya kelemahan secara fisik atau anak-anak yang pintar di kelas kami, di tempat kami juga mereka saya kategorikan sebagai anak-anak kebutuhan khusus seperti itu. Ya, tadi kan Ibu bercerita sedikit tentang sampah yang dirubah menjadi mainan ya. Iya. Coba Ibu cerita sedikit tentang 3R Bu, reduce, reuse, recycle. Oke, reuse yang di mana? Yang sampah. Aktivitas kedua itu jadi anak-anak kami berikan pemahaman bahwa semakin hari sampah semakin banyak. Lalu apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi sampah? Nah, jadi ini membuat mainan bekas ini bukan nanti ya hari ini kita akan buat mainan bekas. Saya enggak seperti itu, tapi saya ingin dari mereka apa sih yang akan kita buat hari ini dari simulasi yang saya berikan seperti itu. Jadi reuse itu kami buat dari mainan dari sampah-sampah yang mereka hasilkan di rumah atau di sekolah seperti itu. Ya. Saya tanyakan bagaimana tentang posibilitas praktek baik ini, apakah praktek baik ini setiap tahun sama? Jadi angkatan berikutnya apakah ibu melakukan ini dengan anak-anak muda dengan kegiatan yang sama atau ada variasi atau ada perbedaan di kegiatan yang jadi keberlanjutan dari praktek baiknya? Ya, jadi itu yang menjadi tantangan untuk kami guru-guru berdasarkan pilar ini. Itu tantangannya. Jadi kami harus kreatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa membentuk pola pikir 4 city ini. Dan setiap tahun biasanya 2 tahun, setiap tahun itu kami evaluasi ya, untuk setiap akhir tahun kami evaluasi mana yang masih bisa, tapi mana yang bisa diomit, mana yang bisa seperti misalnya yang diomit itu misalnya tentang waktu itu saya pernah mengajarkan tentang
bangsa-bangsa gitu ya, bangsa-bangsa, ternyata itu sepertinya kurang cocok, mereka kayaknya belum nyampe di situ. Jadi berdasarkan evaluasi dulu baru kami tahu mana yang sesuai dengan kebutuhan untuk anak-anak yang baru nanti, mana yang masih bisa kami pertahankan seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi di awal Ibu bilang dari zone anak ditempatkan atau dikelompokkan ya? Iya, dikelompokkan. Saya ingin bertanya, kelompokan itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan kemauan mereka, Pak. Kemauan ya? Jadi begitu mereka masuk, Bukan gaya belajar mereka ya? jadi bukan. Oh, bukan. Jadi Saya lanjut boleh? Boleh. Ya, betul. Ya. Yang kedua, Ibu mengajarkan 5K nggak ke mereka? ya, 5K. kebersihan, keamanan, karena Ya. Ibu maaf, Ibu anak TK ya? Ya. Di SD pun tetap ada 5K dalam proses Ya. praktek, Ya, dan betul. Ibu harus mendampingi. Betul. Sementara tadi Ibu mengatakan menggunakan gunting, apa enggak itu Ya. berbahaya? bisa. Yang ketiga Ibu, Ya. boleh nggak saya lihat dokumentasi hasilnya? Ada. Terima kasih. Ada. Jadi memang untuk gunting, untuk tape dispenser itu kan itu 55 anak, Pak. 55 anak itu untuk art itu menggunakan gunting. Di rekayasa itu tidak menggunakan gunting. Jadi kami memang memfokuskan pasti ke anak-anak yang menggunakan peralatan yang butuh pendampingan. Kalau kayak drama itu kami lihat dari jauh saja. Untuk 5K itu anak-anak itu orang tuanya itu waktu kemarin ada PJBL, mereka baru tahu kalau anak-anaknya habis bikin sabun uleran mereka mesti ambil basah, mesti ini kamu bisa ya. Habis itu mereka juga mesti bawa keluar, dia mesti nyuci di wastafel. Mereka bilang, kamu bisa dong nyuci piring di rumah. Ya iya, memang anak seumuran mereka 5 tahun memang seharusnya sudah bisa. Cuma ya seperti itu, Pak. Jadi untuk 6 zona ini, Pak, kalau ini 6 zona memang kami ada yang membutuhkan perhatian kan, Pak, gunting, lalu tape dispenser. Kami akan pasti lebih mengawasi untuk zona yang ini. Untuk zona yang bisa dilepas kami akan lepas. Sebetulnya Lihatnya dari 5K itu bukan hanya pada fungsi keamanan dulu ya, tapi juga kebersihan. Ya. Saya setuju pengajaran kompetisasi dan di-learning. Tapi bagaimana kalau sebagai jejak awal di TK, ajarkan dulu hal-hal yang basic, kebersihan setelah praktek, itu lebih baik loh. Ya. Menurut saya ya, Ya. ini pribadi Ya. saya. Betul, Pak, betul. Nah, kami juga ada life skill di zona kami itu ada life skill. Dan untuk yang namanya kebersihan, Baik Bapak Ibu semuanya, diulang ya, saya akan ulangin lagi. Setelah ini akan ada penampilan yang presentasi selanjutnya, itu bisa Siti Sarah. Kemudian silakan saya ulangi sekali lagi, jika ingin bertanya angkat tangan, mohon berdiri. Oke, mohon berdiri. Ketika saya persilahkan baru silakan diutarakan jawaban pertanyaannya. Terima kasih. Sekarang Bu Siti Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau sebelumnya kalau di tingkat SD, SMP, SMA, pramuka ini sudah sering ya. Nah, saya akan menyampaikan paparan praktik baik saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Siti Sarah dari TK Negeri Pademangan 01. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik baik dengan berjudul Meningkatkan Literasi dan Kepemimpinan Anak TK melalui kegiatan Pramuka Prasiaga. Kegiatan Pramuka Prasiaga ini kami laksanakan salah satu upaya untuk menanamkan karakter positif kepada anak sejak usia dini. Melalui kegiatan Pramuka Prasiaga, anak-anak belajar Kegiatan ini berawal adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan terkait Pramuka Prasiaga yang disampaikan oleh Kepala TK Negeri Pademangan 01 kepada seluruh guru di sekolah. Nah, sosialisasi tersebut memacu saya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kegiatan pramuka karena sebelumnya saya sudah pernah menjadi pembina pramuka di SD. Nah, sebagai salah satu upaya dalam menanamkan nilai-nilai karakter, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan anak pada usia dini. Berdasarkan sosial tersebut yang telah disampaikan oleh kepala sekolah, muncul ketertarikan saya dan motivasi untuk mengembangkan kegiatan kepramukaan prasiaga di TK. Permasalahannya di sekolah saya yaitu anak kurang percaya diri, kurangnya kemampuan literasi anak, perkembangan sosialnya belum optimal, dan belum ada program kegiatan pramuka prasiaga. Jadi sebelum kegiatan pramuka prasiaga di sekolah, saya membuat program terlebih dahulu. Tantangannya yang pertama, mengatasi rasa kurang percaya diri anak dalam berbicara di depan teman. Menumbuhkan minat literasi pada anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Ketiga, membiasakan anak untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan baik. Keempat, memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar memimpin sesuai kemampuannya. Dan kelima, mengelola perbedaan karakter dan kemampuan anak dalam satu kelas. Jadi ketika kegiatan pramuka prasiaga itu anak dari 4 kelas, kita ada 4 kelas ya teman-teman. Jadi dikeluarkan semua, jadi nanti diperkelompok. Nah kelompoknya itu satu kelompok itu bisa ada 6 atau 8 orang. Biar dia mengenali, terus dia membangkitkan rasa percaya dirinya. Jadi dengan kegiatan prasiaga tersebut. Nah ini contohnya kegiatan kami, foto-foto kegiatan kami. Kegiatan pramuka prasiaga ini secara rutin kami laksanakan setiap hari Rabu. Melalui kegiatan ini peserta didik dapat belajar secara langsung dengan permainan aktivitas kelompok dan menyenangkan. Dalam pelaksanaannya juga kita membuat dirancang melalui aktivitas bermain, dilakukan secara berkelompok atau berbentuk regu. Nah, di sini melalui aktivitas bermain ini dirancang dengan berkelompok ya, dalam bentuk regu bisa 8 orang atau 6 orang. Jadi mereka saling berinteraksi dengan temannya. Terus sosialisasinya dilakukan kepada guru dan orang tua. Tujuannya kegiatan ini agar mendukung pelaksanaan kegiatannya. Pentingnya kegiatan ini adalah melatih anak berani berbicara dan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok atau regu, membiasakan anak untuk disiplin dan mandiri, bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bermain secara bergantian, mengembangkan kemampuan sosial emosional seperti empatis, menghargai teman, ya, dan menyenangkan. Ini kegiatannya. Ini salah satu kegiatan. Yang pertama kita mengumpulkan anak-anak dulu, terus mengenalkan, di awalnya kita mengenalkan tepuk pramuka ya, karena di SD belum ada, di TK belum ada. Terus baru kita berikutnya mengenalkan menyanyikan lagu Mars Prasiaga.
alhamdulillah kegiatan ini sudah saya lakukan di sekolah 2 tahun. Oke, cukup ya Ibu ya. Ya, pelaksanaannya kita menggunakan memanfaatkan IEP, permainan kelompok seperti membuat lingkaran atau tebak, melatih kerjasama atau tebak-tebakan, melatih kerjasama dan keberanian, terus menggunakan kegiatan kreatif seperti menggambar, mewarnai, membuat kerajinan sederhana dan pengenalan lingkungan. Kegiatan prasiaga di TK Negeri Padang 01 di setiap hari Rabu secara rutin. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat belajar secara langsung melalui permainan dan aktivitas kelompok yang menyenangkan. Dampaknya yaitu dampak positif yang kita lihat seperti anak sudah mulai tumbuh, meningkatkan kepercayaannya diri, kemampuan berinteraksinya sudah lebih baik, serta muncul sikap kepemimpinannya. Jadi di pramuka prasiaga ini kadang kita bergantian anak seperti membaca Eka Satya, Eka Dharma, Pancasila, terus memimpin kelompoknya ya, jadi disiapkan, jadi dia sudah tahu, oh kamu kelompok aku, kamu kelompok ini. Nah biasanya kita sebut dengan warna, jadi ada kelompok warna merah, biru, hijau gitu, karena untuk pengenalan anak usia dini. Nah, faktor utamanya keberhasilannya itu alhamdulillah ya, kita konsisten pada saat pelaksanaannya program tersebut. Yang didapatkan adalah menciptakan rukun bersama temannya, mendukung emosionalnya dan apresiasi yang diberikan tanpa syarat. Jadi anak-anak dia kan bekerja kelompok, misalkan melihat kegiatan, misalkan salah satu dari kelompoknya berhasil, si anak ini dengan bangganya memberi, kamu hebat, gitu, apresiasi ya. Nah ini jadi kita lakukan setiap hari Rabu secara rutin. Kegiatan ini juga menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman bagi anak untuk belajar berkomunikasi, bekerja sama, mengelola emosi, serta menumbuhkan keberanian dalam memimpin. Kalau di anak TK itu kita susah ya untuk memberikan secara langsung, ayo kamu tugasnya ini, jadi harus dengan pelan-pelan. Jadi dia sudah bisa ngomong siap aja, kita udah alhamdulillah banget gitu. Sudah mau berbaur dengan temannya ya sudah alhamdulillah banget. Jadi kita secara pelan-pelan sambil berjalannya waktu. Nah ini dampak positif ini sudah berjalan selama berapa kali kita ada kegiatan, dikumpulkan. Jadi anak sudah mulai, Bu, aku mau dong baca ini Eka Satyanya, sudah mau rebutan ya, gitu. Oke, praktik baik ini bukan sekedar program, tetapi merupakan komitmen dalam menghadirkan pendidikan kepada anak usia dini yang mengembangkan seluruh potensinya. Jadi dari program kegiatan prasiaga ini kita menanamkan karakter yang positif dari anak usia dini. Ya, mudah-mudahan ya pramuka prasiaga yang kita kembangkan menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat dalam karakter kepemimpinan. Terima kasih semuanya. Iya, silakan Bu Fani. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, perkenalkan Bapak semua, nama saya Dewi, perwakilan dari panitia. Mungkin ya hari ini saya ingin bertanya mengenai praktik baik yang telah dilakukan oleh Bersama. Seperti yang saya ketahui ya bahwa Prasiaga ini kan sudah dilakukan juga sebenarnya di sekolah-sekolah hari ini. Adakah keunikan dari Prasiaga yang dilakukan Bersama yang membedakan apa yang sudah dilakukan di TKP Basaman dengan sekolah-sekolah lain? Mungkin yang pertama menanamkan karakter ya, kepemimpinan. Jadi kita di TK Negeri Pademan 01 itu kita menanamkan karakter anak itu dia bisa menjadi pemimpin di dalam satu kelompok atau temannya. Jadi itu karakter yang kita tanamkan itu anak menjadi apa ya? Maksudnya karakternya itu kuat, lebih berani, lebih mandiri, lebih disiplin. Kalau seperti kayak permainan itu kan pasti nanti permainan itu kan hal yang buat dia mereka bersenang-senang kan. Tapi di sini saya menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi insya Allah juga dalam kepemimpinan. Jadi dia sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, tapi dengan batas yang kita sudah ajarkan, jangan mentang-mentang dia jadi pemimpin semaunya anak-anak itu. Jadi dia ada kontrol dari kita juga. Kamu kalau jadi pemimpin harus begini ya sama teman-temannya gitu, harus seperti ini. Mungkin ya Bu Pani ya. Terima kasih. Ya siapa? Pembina. Dari pramuka itu. Pertama saya mengikuti KMD kemampuan mahir dasar itu di Kuarcap di tahun 2014. Saya masih di SD. Dan kedua itu khusus mahir lanjut. Itu pada tahun 2018 itu di Cibubur, Pak. Nah, untuk ke tingkat sebelumnya saya udah langsung di TK. Jadi udah stop gitu. Itu yang saya tahu karena saya udah dimutasi ke TK gitu. Jadi saya hanya memahami KMD dan KML-nya gitu. Terus sama kayak pembina, kalau di siaga dipanggilnya itu bunda, tapi kalau di penggalang itu dipanggilnya kakak gitu. Nah jadi kalau yang prasiaga ini yang di TK, jadi anak pas ketika masuk ke SD mereka tidak kaget. Oh aku dulu pernah loh di TK belajar pramuka gitu. Walaupun saya hanya mengajarkan tepuk-tepuk atau membaca Eka Satya, Eka Dharma, atau Pancasila dan sebagainya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Namanya praktik baik ya, paling tidak untuk mengukur keberhasilan itu. Apakah ibu harus melakukan penguatan indikatornya, terus melihat ada observasi di awal dan keberhasilan itu dibuatnya seperti apa sama? Kita dibuatnya secara checklist. Jadi kita ada observasi secara checklist karena kan di TK itu gak banyak dinilai ya, dia bisa bergerak aja udah mampu atau tidak mampu, atau kalau di TK itu BS belum bisa, belum muncul atau sudah muncul gitu. Jadi kita hanya checklist Bu Oi. Jadi di minggu pertama ini anak misalkan namanya Rania, oh coba dia mau nggak nih berbaris, misalkan gitu kan digabung ya kelasnya 4 kelas itu. Kadang kan ada yang maunya sama temennya aja, tapi di prasiaga ini saya campur. Jadi diambil satu kelas 2 orang, satu ini 2 orang, satu ini 2 orang. Jadi digabung satu kelompok itu enggak temen dia satu kelas itu enggak. Jadi dari 4 kelas itu dijadikan satu kelompok. Terus nanti bergantian, Rania kamu mau nggak baca Eka Satya? Misalkan dia tidak mau, berarti dia belum muncul gitu. Kalau misalkan dia sudah berhasil, dia sudah tadi ada beberapa anak yang sudah megang mic. Di sini ada anak yang sudah memegang mic. Nah, ini yang kita sebut sudah muncul. Nah, di sini kan ada beberapa anak yang sudah menggunakan
Difoto sebentar ya Ibu, mohon maaf ya. Nah, di sini ada anak yang sudah mau. Di sini ada Eka Satya, Eka Dharma, jadi dia sudah menghafal. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan selanjutnya. Terakhir. Apakah sesuai dengan pepatah save the best for the last? Kita coba lihat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Supratni. Saya guru kimia dari SMA 1 Bagus. Mengajar bidang studi kimia bagi saya merupakan hal yang menantang ya. Karena ilmu kimia itu tidak hanya mempelajari teori, namun bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana peran dari ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Hal ini yang mendorong saya membuat karya dengan judul Penerapan Kimia Hijau dalam Pembelajaran Kimia melalui pembuatan arang aktif dan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Di sini kimia hijau itu merupakan salah satu materi kimia yang ada di kelas 10 kurikulum mereka. Kimia hijau itu berperan penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan yang kita hadapi itu adalah minyak jelantah. Kebiasaan membuang minyak jelantah ke selokan dapat menyebabkan pencemaran air maupun tanah. Hal ini tentu dibutuhkan upaya bagaimana mengubah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat, yaitu menjadi lilin aromaterapi salah satunya. Sebelum minyak jelantah diolah menjadi lilin aromaterapi, perlu kita murnikan terlebih dahulu. Pemurniannya membutuhkan namanya arang aktif. Di sini juga ada. Dalam melakukan kegiatan ini, saya punya beberapa tantangan. Yang pertama, berkaitan dengan oven. Jadi secara jurnal, itu seharusnya pembuatan arang aktif itu dilakukan pada suhu 250 derajat Celcius selama 3 jam. Namun, oven kami hanya bisa disetting pada suhu 170 derajat Celcius, sehingga kami menambah waktu pengeringan itu hingga 5 jam. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penyaringan. Jadi untuk penyaringan minyak jelantah itu harusnya kami menggunakan kertas Workman nomor 42. Namun ketika kami menggunakannya ternyata tidak bisa tersaring dengan baik. Jadi kami menggunakan kertas saring dengan pori-pori yang lebih besar supaya bisa turun minyak jelantahnya. Jadi kertas saring lembaran yang kita buat menjadi lingkaran mengikuti pola dari corong kaca. Kemudian berikutnya berkaitan dengan pewarna dan pewangi yang digunakan. Karena lilin aromaterapi itu berbahan dasar minyak, maka pewarna yang kami gunakan juga harus berbahan dasar minyak. Namun pewarna base oil itu agak sulit diperoleh, sehingga kami menggunakan krayon yang memang berbahan dasar minyak. Kemudian untuk pewangi seharusnya kami menggunakan essential oil supaya aromanya kuat. Namun kami meminta anak membawa pewangi dari rumah mereka masing-masing. Akibatnya aroma dari lilin yang dihasilkan bervariasi untuk kekuatan aromanya. Kemudian untuk wadah kami juga meminta anak-anak membawa wadah dari rumah, yaitu botol kaca bekas pakai
bisa bekas selai atau yang lain, atau bahkan bekas souvenir yang tidak terpakai. Jadi wadah anak-anak juga bervariasi. Kemudian kegiatan ini kami lakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama pada pembuatan arang aktif. Arang aktif itu dibuat dari arang batok kelapa yang kami tumbuk, kemudian kami rendam dalam CaCl2, kemudian kami oven sehingga terbentuk arang aktif. Kemudian pada pemurnian minyak jelantah itu melalui 3 proses, yaitu penyaringan, netralisasi, dan bleaching. Kemudian kami membuat lilin aromaterapi, itu yang diawali dengan minyaknya kita panaskan, kita tambahkan dengan asam stearat, kita tambahkan pewarna dengan pewangi hingga dicetak. Kemudian pengemasan itu kami lakukan dengan tujuan untuk memperbaiki produk tampilannya sehingga bisa dipromosikan. Nah, promosinya bisa dilakukan melalui Instagram, TikTok, ataupun yang lain. Dari kegiatan ini, siswa mendapatkan banyak pengalaman. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kami dengan beberapa siswa. Pada pembuatan arang-arang aktif itu merupakan pengalaman yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Kemudian pada pemurnian minyak jelantah, mereka belajar bagaimana mengelola minyak jelantah. Pada pembuatan lilin aromaterapi itu selain menambah pengetahuan, menumbuhkan kesadaran untuk bisa lebih bijak dan bertanggung jawab. Kemudian pada pengemasan dan promosi, mereka juga belajar kewirausaha. Dari kegiatan ini saya bisa menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, kegiatan praktikum ini merupakan penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran siswa terhadap lingkungan serta melibatkan siswa dalam kegiatan yang mendukung kelestarian alam. Berikutnya kita akan lihat video berikut.
kesempatannya. Tadi kan menarik banget ya membuat lilin aromaterapi ya gitu ya. Nah, adakah apa sih dampaknya dari membuat lilin ini? Kemudian adakah indikator keberhasilan yang ibu bisa jadi tolak ukur gitu ya? Kemudian adakah persentase berapa persen keberhasilan yang sudah dilakukan dalam membuat lilin aromaterapi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk dampak yang kami peroleh, kami karena memanfaatkan limbah minyak jelantah ya, jadi kami meminta anak-anak membawa minyak jelantah itu dari rumah ya. Dan ini kan kita sudah lakukan dari 3 tahun yang lalu ya. Jadi mereka biasanya minyak jelantahnya dikumpulkan, jadi disetor lab jadinya. Ini minyak jelantah yang di rumah kita kumpulkan supaya bisa dikelola oleh laboratorium kami. Karena sebenarnya di laboratorium kami tidak hanya membuat lilin aromaterapi, tapi kami buat juga menjadi sabun. Sabunnya bisa ada sabun padat juga, sabun cair juga. Sabun cair itu kami letakkan di wastafel. Karena memang kebetulan kami yayasan swasta ya, jadi kadang-kadang sabun itu siang udah habis gitu kan ya. Jadi kami mengeluarkan sabun yang kami buat. Kemudian lilin ini kami juga manfaatkan untuk, jadi kebetulan karena sekolah kami Katolik walaupun saya Muslim ya, itu setiap pagi kan ada doa pagi. Doa paginya itu kan menggunakan lilin ya. Setiap hari kita dinyalakan dulu. Kami menyetor lilin kami dipakai untuk doa pagi tersebut ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan KWU. Kami ada mata pelajaran namanya Science Trainer. Jadi perpaduan antara kimia dengan KWU sendiri. Saya bagian pembuatannya, kemudian si KWU bagian pemasarannya gitu. Memang tidak dalam tanda kutip ya kita sampai ideal banget, tidak ya Bapak Ibu, karena kan namanya juga anak-anak yang membuat gitu. Tapi kami berusaha untuk ya dipasarkan ke orang tua, kemudian guru-guru juga membeli, walaupun memang kami belum sampai untuk sabunnya itu dipakai untuk badan, kami belum berani Bapak Ibu, karena ini kan dalam tanda kutip minyak jelantah ya, jadi minyak bekas pakai. Jadi saran kami ya untuk cuci tangan, termasuk ketika kami di lab ya, di laboratorium kami mencuci alat ya, kami menggunakan sabun yang kami buat sendiri. Gitu, terima kasih. Baik, selanjutnya. Yang dibuat untuk aromaterapi sama sabun ada lagi nggak? Kemarin ya sabun kami buat jadi Bapak untuk sabun pun kami buat jadi yang pertama sabun padat, sabun cair. Karena kalau sabun padat bedanya kami menggunakan bahasanya NaOH. Kalau sabun cair itu kami menggunakan KOH. Kemudian kemarin barusan kita juga lombakan itu kami buat jadi sabun kertas. Ya, walaupun memang kertasnya masih kertas water soluble paper yang kami beli, tapi kami sudah mencoba memodifikasi semaksimal kami. Jadi minyak jelantah ini tidak hanya menjadi satu produk, tapi bisa beberapa produk. Baik, Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Enderina dari SMP Negeri 143 Jakarta. Praktik baiknya sudah bagus ya, sudah berdampak dari minyak jelantah menjadi sabun, menjadi aromaterapi, itu semua sudah berdampak terlihat. Nah, pertanyaan saya tentunya itu bukan baru setahun, 2 tahun atau 5 tahun mengajar ya Bu. Ini dilakukan mungkin sudah punya angkatan beberapa gitu. Nah, apakah dari praktik baik itu ada lebih tinggi lagi siswanya itu menjadi pengusaha aromaterapi atau sekedar komet lagi punya usaha kecil-kecilan seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini kan adalah penerapan materi kimia hijau.
Sedangkan kurikulum Merdeka itu kita baru beberapa tahun ya Bapak Ibu. Jadi dulu saya tidak terbuka sampai ke situ ya, karena saya masih pakem kimianya itu masih kuat gitu Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, 9 finalis sudah menyelesaikan presentasinya. Boleh ditutup dengan pantun nggak ya? Belum ditutup sebenarnya, belum ditutup. Karena setelah ini Bapak Ibu Dewan Juri semua yang ada di sini harus vote dari finalis pertama sampai 9. Minta dibikin catatnya juga. Mangga matang harus dipetik, lalu dimakan bareng si Lisa. Selamat kepada finalis praktik baik, presentasinya luar biasa. Baik, silakan sambil di flashback terlebih dahulu dari finalis pertama sampai ke finalis ke-9 sambil menanti. Kemudian di flashback lagi, boleh saya minta pendapatnya dari finalis 1 sampai 9 bagaimana penampilannya gitu. Secara garis besar ya, 1 saja. Oke, boleh. Oke, berdiri silakan. Berdiri boleh maju. Lihat, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ke-9 finalis gitu ya. Mohon maaf, kita lagi ngomongin profesional ya, tanpa ada unsur pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi untuk menjatuhkan atau seperti apa. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitriana, dan kalau mau sedikit jangan dibilang pamer ya, saya juara 1 tingkat nasional tahun 2025 di bagian kepala sekolah dedikatif tingkat nasional kepala SD tahun 2025. Makanya, dan ada Bu Hairia ini juga juara 1 tapi untuk KSTK gitu ya. Jadi JU1 dan JU2 sebenarnya punya praktik baik juga gitu ya, terkait dengan yang maju tingkat nasional sampai juara 1. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari kami berdua itu sebenarnya adalah pertanyaan yang mengarah pada pengalaman kami ketika di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Saya review ke 9-9-nya gitu ya. Satu hal yang hampir semua sama, basic on data yang ibu-ibu sampaikan masih kurang kuat. Basic on data. Karena ketika nanti di tingkat provinsi yang jurinya itu dokter, bergelar dokter semua. Dan di tingkat nasional profesor dan dokter semua. Artinya mereka mau kualitatif atau kuantitatif, pasti basic on data itu penting. Gitu ya. Jadi pesan saya sih kalau nanti yang maju tingkat lanjutnya, please basic on datanya dikuatin. Pun udah ada sih beberapa yang ada, tolong dinarasikan menjadi bahasa yang lebih akademik lagi. Walaupun ini kesannya menjadi praktik baik. Dan yang namanya praktik baik 3 Bu. Pertama, dan awalnya dulu kondisi awal seperti apa? Pakai data. Kemudian aksinya, apa yang mau dilakukan? Apa sih untuk menjawab tantangan itu ngapain? Terus yang ketiga, dampaknya apa? Yang terakhir, pastikan dampak setelah itu yang terakhir keberlanjutannya. Itu aja. Dan tadi rata-rata indikator keberhasilan dari sebuah praktik baik dari ke-9 ini kita belum jelas melihatnya. Jadi mohon nanti di tingkat provinsi siapapun yang maju geber di 3 hal itu. Gitu ya. Jadi itu saja dari saya, tepuk tangan untuk 9-9-nya. Selamat, Anda hebat. Anda dari sekian banyak 9 sudah maju. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri penguatannya, berbagi dari pengalaman menuju ke tingkat nasional kemarin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini adalah tata cara bagaimana kita untuk vote, gitu ya. Mohon untuk disimak. Baik, nanti di paling awal akan ada tampilan seperti ini. Kemudian dimasukkan nama juri. Nama juri adalah nama Bapak Ibu semuanya kan. Bapak Ibu semuanya di sini adalah sebagai juri. Kemudian instansi sekolahnya, bebas huruf kecil huruf besar boleh. Kemudian emailnya Bapak Ibu kemarin ketika daftar yang di upload. Kemudian di sini nanti silahkan dipilih
penamanya siapa, kemudian di sini ada beberapa penilaian tadi yang sudah di-share. Yang pertama, kemampuan teknologinya. Apakah 1, 2, 3, 4, 5. Rentang terkecil adalah 1, rentang terbesar adalah 5. Kemudian teknik presentasinya bagaimana? 1 sampai 5. Kemudian keterampilan bahan tayang juga 1 sampai 5. Keruntutan itu 1 sampai 5 juga. Kemudian adab berpakaian juga dinilai 1 sampai 5. Kemudian terakhirnya tanya jawab bagaimana? 1 sampai 5 juga. Sudah ada di grup. Ya. Oh ini kalau ini apa namanya share-nya yang vote-nya belum. Ini kita menonton terlebih dahulu. Setelah itu baru gitu. Siapa tahu dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Nah. Oke, kemudian di sini juga terlihat siapa yang nge-vote gitu. Nah, misal saya nge-vote 1 nih. Kemudian yang kelihatan nih siapa gitu yang nge-vote. Kemudian lanjut. Nanti ada. Oke, ini lanjut lagi. Di sini sudah terlihat semuanya. Nanti di sini sebelah ini ada total masuknya berapa juga sudah ada. Apakah di sini 50 orang sudah vote semua? Nah, gitu. Oke, kalau sudah vote sekali, maka kalau mau login lagi tidak bisa. Jadi loginnya hanya 1 kali. Gitu. Dengan email yang sudah terdaftar. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Boleh. Kita refresh lagi sebentar. Saya lupa. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, yang pertama boleh sambil berdiri Ibu Siti Sarah, TK Negeri Pademangan 01. Dia ingat lagi yang ini. Kemudian tanya pertama ya. Dari pertama, oke siap. Sebentar. Nanti kami tampilkan di depan ya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu finalis minta tolong. Urutan pertama yang tampil Ibu Iraina Saura 1. Kemudian yang kedua Ibu Deis. Kemudian yang ketiga Ibu Bina. Yang keempat Ibu Rismawati. Kemudian yang kelima, boleh yang kelima di sini Bu biar tidak menghalangi. Bu Risma kalau di sini 5. Oh boleh. Oke. Kemudian setelah itu ada Ibu Nurhayati Ruhana, Bu Nurhayati, Ibu Marcelin, Ibu Siti Sarah, dan Ibu Sri Suparni. Ini adalah finalis-finalis terbaik kita dari Jakarta Utara. Ada 9, harusnya ada 10, 1 tidak datang. Ada 9, silahkan nanti diingat-ingat. Tadi presentasinya bagaimana, kemudian tadi teknologi bagaimana, dan semuanya. Oke, sudah siap semuanya? Siap? Siap ya? Oke. Baik Bapak Ibu, ternyata dibukanya 14.45, sebentar lagi nih. Siapa tahu ada yel-yel atau apa Bu? Kata-kata penyemangat, saya pilih, saya gitu Bu. Boleh kata-kata bebas, kata-kata ini boleh, atau kata-kata meminta dukungan ataupun saran bebas, kata-kata aja dari masing-masing sambil menanti. Terima kasih. Pada kegiatan hari ini sebenarnya saya juga sambil belajar dengan guru-guru hebat lainnya. Jadi yang saya jalankan usaha menghargai prosesnya bukan hasilnya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah mau melihat dan mendengarkan. Saya juga sama melihat dan mendengarkan dari Bapak Ibu guru hebat, dan saya juga ingin Bapak Ibu guru semua tahu ternyata memang ada loh program-program yang kami jalankan di sekolah luar biasa seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kami juga masih perlu banyak belajar. Terima kasih untuk masukannya dan kami siap untuk memperbaiki dan meningkatkan untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang
akan memberikan vote. Ini adalah hari libur yang sedianya menjadi hak dari keluarga Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mengapresiasi undangan BGTK sebagai bentuk dukungan terhadap kami semua yang ada di depan sini. Jadi sekali lagi semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini tercatat di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kata-kata dari saya, belajar keluar dari zona nyaman menuju zona deg-degan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bagi saya pendidikan karakter itu bukan hanya satu pintu, tapi semua ini melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati. Terima kasih. Saya dari Guru TK, mari melalui acara ini kita bergembira bersama-sama. Setiap hari adalah bergembira. Terima kasih semuanya. Untuk ini saya pertama kalinya, jadi mungkin agak grogi ya. Pertama kalinya itu didorong sama ibu kepala sekolah, kamu harus maju, kamu harus bisa. Menang kalah kata Bunda Oi adalah bonus. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Dari saya senang sekali bertemu dengan finalis yang sudah debat dan Bapak Ibu guru yang sudah memberikan masukan buat kami ya. Pesan saya mari menginspirasi anak-anak, terutama mengkaitkan pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari anak, terutama anak-anak baru yang kelas 10, gunanya apa sih belajar kimia? Itu sering sekali saya mendapat. Apalagi kalau materi kimia itu kan kebanyakan abstrak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menemukan pembelajaran ya materi yang memang bisa kita kaitkan, ya kita kaitkan. Karena dari situ kan jadi anak-anak punya pengalaman dan bermakna dan anak senang, dan itu yang akan diingat anak. Terima kasih. Boleh silakan. Jadi pada juri sudah ingatkan ya dari nomor 1 sampai terakhir. Nanti silahkan dipilih terfavorit. Terfavorit tentunya yang akan mewakili Jakarta Utara maju ke tingkat DKI. Mohon untuk benar-benar diberikan penilaian secara objektif, gitu ya. Karena yang akan maju nanti mewakili daerah kita, gitu. Dari nomor 1 sampai 9 silahkan pilih yang paling menurut Bapak Ibu semuanya. Pilih satu saja. Sambil menunggu karena ini dibuka belum bisa. Boleh sambil berdiskusi dengan temannya di sampingnya. Belum bisa dibuka. Nanti ketika sudah bisa ditampilkan ke sini. Gitu ya. Oh ya Bapak Ibu semuanya boleh kenalan kan ya. Karena tadi kan dari tadi langsung masuk cepet-cepet gitu. Perkenalkan nama saya Hutomo, boleh dipanggil Tomo. Saya dari SDN Tugu Selatan 01 gitu. Halo Basri, halo teman-teman semuanya, enak. Halo Bapak. Kemudian ini ada, silakan berkenalan. Nama saya Bahria Tunasana. Saya koordinator praktik baik yang selama ini ada di WA grup ya Bapak Ibu untuk para finalis. Untuk yang audiens, perkenalkan nama saya Bahria Tunasana. Saya mengajar di SDN RBU 11. Itu saja. Mendampingi sampai nanti acara selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Kita masih menunggu ya Bapak Ibu, boleh diskusi dengan teman di sampingnya. Sambil menunggu linknya terbuka karena sekarang belum dibuka. Dijadwalkan 14.45, tinggal 5 menit lagi.
1 menit lagi. Apakah terbuka? Apa sih ininya? Bu, linknya? Nggak boleh sedih lah kalau pulang ya. Ini belum pulang. Saya masih
Another. Ya, saya baca WA, Bu. WA-nya orang tuh tiba. Silakan boleh dicoba bisa. Insya Allah bisa. Apakah terbuka? Apakah tertutup? Silakan boleh dipilih terfavoritnya. Tapi silakan diperhatikan juga terfavorit ini akan melaju ke babak selanjutnya di tingkat DKI Jakarta. Silakan. Apakah nanti akan dibina? Pasti ada pembinaan untuk menyempurnakan lagi. Silahkan dipilih. Ada scan tapi bukan di depan atau di ujung bawah itu ada. Jaringannya memang agak susah. Wifi ada di ujung papan tulis sebelah kiri atau di pintu juga ada. Keluar. Di situ Ya, adanya DIS. Satu aja dengan pilih satu aja yang terbaik, kasih 5 semua. Maka beda. Satu aja dinilai gitu ya. Kosongan mungkin, kosongan. Nggak bisa udah ada. Oh, ini bisa lebih dari satu. Iya Bu, ini maksudnya kalau yang udah terlanjur bisa lebih dari satu. Tadi kita dari awal persepsinya adalah semua Jadi yang bagus
Kan magangnya diisi skornya itu satu-satu. Nilainya berapa? Misalnya 20, totalnya berapa? 70. Iya, itu aja yang lebih adil ketika semua standar iya, ngapain kita bikin tuntutan sendiri? Enggak, hanya satu ternyata. Ngapain aku bikin satu Hanya ibu aja kok. Bisa juga iya, bisa. Biarkan mereka beradu sesuai dengan pendapat Benar ya ini. Terus kalau nah iya nih makanya saya belum sampai nih. pilih satu terfavorit. Udah saya. Mas, saya udah pilih satu terfavorit udah ya selesai. Saya mau lanjut doang. Ya tapi di lagi. Langsung keluar, ngecek kan. Mereka kan mendapat rekap dari nilai kita masing-masing. Kalau begini, Konsentrasi. Apa sih jadi tahu? iya sama kita kerjanya sama. Daftar nggak Pak? Bu, kalau di reload bisa, asalkan blok yang itu aja bisa keluar masuk lagi. Bisa Bu. Satu aja ya Bu ya. Iya. Iya satu aja dulu ngecek. Nah, udah buat 1 menit aja. Karena ada beberapa yang buat disatukan, ada beberapa yang buat disatukan. Nah, biasa ada yang lain tapi yang lain. Ngapain gue cantik-cantik? Kesel, kesel. Ya udah kan tadi udah dinilai tuh, rekap aja nilainya. Sampai 10% tetangga saya. Sampai ada A, B, C, iya, jadi kita siapa nih yang prioritas pasti. Iya, lebih baik begitu Bu semua. Jadi tahu poinnya berapa. Lebih adil begitu tau Bu. Karena kayak saya nggak semuanya mereka nasional ada yang 5 ada satunya lagi 4 5 nanti kan membedakan adalah ada yang ada di sini 5 di sini dan mereka memang bagus mereka ada satu partnya di sini satu partnya di sini satu di sini. Iya dan kasihan loh.
Kalau sudah selesai dinanti terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Ayo Pak dibuka Pak. Ayo ditutup Pak. Nah ini tuh lagi dibuka. Kok jualannya saya? Bentar ya, ini belum dibukakan aksesnya. Betul, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum terpilih 3 favorit, tahun depan masih ada. AGN, ya AGN betul, masih ada AGN. Nanti beda lagi. Tahun depan ini juga ada lagi, beda kategori. Yang juara hadiahnya apa? Nanti kita nantikan bersama. Hadiahnya bukan sepeda, karena nggak tahu maksudnya. Totalnya harusnya 50 di sini. Ini baru 32. Baru 32. Nah, siapa lagi tuh yang belum? Ya sih ada yang nggak ada. Ya, absen. Kalau sinyal susah keluar. Memang sinyal susah. Mohon maaf, absennya sudah diambil sama panitia yang lain. Nggak ada di ruangan ini, nggak ada 50, 40 juga nggak ada. Sudah 23. Yang belum aja, yang belum angkat tangan. Yang belum nggak ada, udah semua. Mungkin nggak datang. Ada yang salah lapak. Dilihat aja absennya ada berapa, kita totalnya berapa. Lihat absen. Iya, yang ditandatangani berapa orang, jadi berapa. Sudah semua? Kita mau ngapain? Bapak Ibu nanti ketika sudah selesai minta tolong menyaksikan bersama dari juara 1, 2, 3 terfavorit 1, 2, 3 dari 3 kategori ya Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk jangan pulang terlebih dahulu, silahkan untuk melihat menyaksikan bersama, jadi saksi bersama siapa terfavorit 1, 2, 3 dari 3 kategori masing-masing. Snacknya tadi.
Nah, selanjutnya boleh tuh minta sama yang terfavorit ya. Judulnya ke saksinya masih belum menemukan. Kalau bisa yang besok minggu pas dedikasi itu juga 3 program saya Republik Ibu Uripa ada, Ibu Uripa. Oh iya absen, cross check. Ya, Ibu Uripa TKN Panjaringan 01 ada. Kemudian Ibu Nurjani SMA 80. Oke. Kemudian Ibu atau Bapak Condrojati. Ibu atau Bapak Condrojati ada? Ada ya tadi. Kemudian Dimas. Oke. Kemudian Villa Nur Ramadhani SLB 9. Galuh Hoiria. Kemudian Iman Widi Lesari, Novi Indriani, Raharjo Nur, Rika Purnama, Siti Jumrah, no banyak yang ada. Yusita Ika, Lia Taslia, kemudian Neneng Erni, Dewi Nurmalasari, Dia Sulistiawati Ningsih, Siti Hotimah, Heriada Nugroho, Firza, Roy, Agus Triyono. Oh banyak yang nggak ada berarti. Nah selesai. Memang ada beberapa yang tidak ada, berarti benar tidak full. Yang Budiah tadi yang dipanggil iya. Oke siap, soalnya datanya di sini yang saya terima naskah praktik baik. Mungkin double data kan. Kalau di data yang dikirim barusan naskah praktik baik. Oke, kalau ini kan dikirim sama panitia yang lain nih. Ini kategorinya naskah praktik baik. Yang saya bacakan naskah praktik baik. Nah itu makanya antara data sama itu ternyata ada yang beda ya.
Saya hanya membacakan naskah. Namanya Ibu siapa? Kami bisa ini. Ya udah, berarti memang nggak circle datanya, mohon maaf ya. Bapak Ibu kita semua mengisi? Sudah. Pinjam salah satu akun untuk ditampilkan. Jadi melihatnya di akun Bapak Ibu ternyata. Bapak Ibu sadar nggak siapa pemenangnya ternyata? Iya, dari tadi nggak bilang. Ayo kita lihat sama-sama di sini. Pinjam salah satu akun, udah langsung kelihatan. Begitu habis voting langsung kelihatan pemenangnya. Ini ya, tampilkan sini satu saja dipinjam. Akhirnya nggak punya, saya juga nggak punya. Jadi Bapak Ibu hebat semua di sini. Nggak ada acara ini kalau nggak ada Bapak Ibu di sini. Kita nggak berarti apa-apa semua di sini. Ya. Luar biasa. Ayo siapa yang mau? Budarti boleh, aku boleh. Saya lagi ngecas Bu tuh. Udah tahu kan? Masih tutup semuanya. Iya dong Bu. Biar deg-degan Bu yang depan. Surprise gitu kan. Anak penilaiannya juga bikin kita surprise. Jadi ngomongnya gitu ya. Oh no, sampai ngitung-ngitung. berarti. Iya, betul Bu. Bu Lastri. Itu mungkin WA-nya dimasukin dulu kali Pak ke layar. Baru ketahuan nanti. Nah, enggak usah. Itunya aja. Bukan Cuma ketahuan di sini doang kalau cuma. Iya, maksudnya langsung Google aja. Pak, mohon maaf langsung Google aja Pak, ketik itunya. Iya, langsung buka Google aja. Iya. Nah, kan dia kan sendiri. Iya. Kan ketik di Google aja alamat linknya ya tadi. Boleh membahasnya. Mungkin jaringannya Yang jaringannya bisa. Jaringannya jaringan itu mau masuk ke jaringan. Buka WA langsung bisa. Boleh aja. Iya boleh. Boleh siapa? Nah, enggak usah itu aja ketik linknya. Linknya apa? Linknya nggak usah pakai WA. Iya. Enggak usah link aja. Aduh. Sabar, itu sabar pulang. Buru-buru mau balik. Iya, ngopi dulu lah. Yuk. Itu mobil udah siap. Jaringannya kali linknya aja tuh linknya. Itu traktir aja dah. Kita nggak ada apa-apa di sini. Ini udah ada foto tuh dari sebelah. Oh, sebelah ada siap-siap pulang udah foto. Kita